Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis proses rekonstruksi CT scan dengan menggunakan metode filtered back projection pada data matriks ukuran 51 kali 51. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Eka Larasudi Susiawan dengan NIM akhir 136. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Fina Pramesti dengan NIM akhir 135. Perkenalkan, saya Syafira Ramadan Mafiro dengan NIM akhir 133. Perkenalkan, saya Nesela Natania dengan NIM akhir 137. Perkenalkan, nama saya Bimo Cukurawardi dengan NIM akhir 134. Selamat menyaksikan. Yang pertama, latar belakang. Komputer tomografi atau CT merupakan teknik pencitraan medis berbasis sinar X yang menghasilkan citra penambang tubuh melalui pengukuran atenuasi jaringan. Data proyeksi direkonstruksi menjadi citra 2 dimensi atau 3 dimensi untuk membentuk peta kepadatan jaringan yang kualitasnya dipengaruhi oleh data proyeksi, algoritma, dan model matematis. Noise akibat variasi statistik sinar X dapat menurunkan kualitas citra dan menyulitkan deteksi struktur halus atau lesi kecil. Selanjutnya, ada metode rekonstruksi. Yang pertama ada filter back projection atau FBP, yaitu rekonstruksi yang cepat dan efisien namun sensitif terhadap noise. Lalu ada iterative reconstruction atau IR, yaitu rekonstruksi berulang untuk menurunkan noise dan meningkatkan kualitas citra. Selanjutnya ada algebraic reconstruction technique atau ART, yaitu metode iteratif berbasis aljabar efektif pada data proyeksi terbatas. Dan yang terakhir ada deep learning reconstruction atau DLR, yaitu berbasis CNN untuk mengurangi noise tanpa menghilangkan detail anatomi. Jadi untuk tujuannya yang pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan mengenai metode image rekonstruksi CT scan. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai prinsip kerja masing-masing metode image rekonstruksi citra pada CT scan. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama adalah aplikasi rekonstruksi citra. Yang kedua ada fotografi CT scan kepala. Yang ketiga ada Excel. Yang keempat ada notepad, yang kelima ada komputer, yang keenam ada referensi koefisien atenuasi untuk jaringan kepala. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama, persiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk praktikum. Yang kedua yaitu membuat matriks citra dengan ukuran 51x51 menggunakan Microsoft Excel. Yang ketiga yaitu masukkan identitas matriks pada kolom dan baris. Terus yang keempat yaitu mempersiapkan kolom dan baris. Yang kelima, insert citra CT scan kepala pada kolom dan baris yang telah disiapkan. Yang keenam yaitu lalu mengisi kolom dengan angka sesuai Y masing-masing jaringan yang ada pada citra. Penulisan koma bisa dengan tanda koma atau tanda titik sesuai dengan pengaturan device masing-masing pada tim praktikum agar tidak error menggunakan tanda titik. Yang ketujuh yaitu setelah semua baris dan kolom terisi penuh, copy data pada kolom dan baris A1 hingga AZ52. Yang kedelapan, STE data pada notepad dan simpan file dengan nama data coba.dat. 9. Buka folder program simulasi tomografi komputer, lalu buka aplikasi. 10. Translate rotate. 11. Pilih menu file, klik open dan buka file data coba.dat. 12. Pilih menu proses, klik scan untuk persiapan simulasi. 13. Kemudian klik menu file, pilih save dan simpan file dengan nama dan format data coba.dat. 14. Bukalah folder program simulasi tomografi komputer, lalu buka aplikasi kedua City Imager. 15. Pilih menu file dan klik new dan buka file data coba.dat. 16. Setelah gambar sinogram muncul, pilih menu file dan klik proses. 17. Tunggu beberapa saat hingga citra yang direkonstruksi muncul. 18. Klik option pada icon bar dan atur pengaturan citra yang telah direkonstruksi dan log conversion diisi projection. 19. Aktifkan log conversion projection untuk konversi intensitas koefisien atenuasi via hukum Burt-Lambert. 20. Klik change dan apply. 21. Klik analyze untuk menghasilkan grafik histogram dan grafik intensity. 22. Lakukan analisis pada grafik histogram dan grafik intensity pada citra yang telah direkonstruksi. Berikut merupakan hasil dari percobaan yang telah kami lakukan. Diperoleh dari matriks berukuran 51 x 51 yang dibuat menggunakan Microsoft Excel. Data tersebut kemudian disimpan dalam format .dat melalui notepad dan dibaca pada tahap translate rotate untuk mensimulasikan proses proyeksi. Selanjutnya, data direkonstruksi menggunakan City Imager
dengan metode filtered back projection. Selanjutnya yaitu data hasil analisis. Berdasarkan tabel hasil analisis, objek tone menunjukkan nilai intensitas paling tinggi yang menandakan tingkat penyerapan radiasi yang besar. Objek brain memiliki nilai intensitas sedang, sedangkan objek air atau udara menunjukkan nilai intensitas yang paling rendah. Pada percobaan ini dilakukan rekonstruksi citra CT scan menggunakan matriks berukuran 51 x 51, di mana setiap elemen matriks merepresentasikan nilai koefisien atenuasi linear. Hasilnya menunjukkan bahwa tulang memiliki intensitas tertinggi, jaringan lunak lebih rendah, dan udara mendekati atau nilai 0. Namun karena ukuran matriks yang kecil, resolusi spasial citra matriks terbatas, yang ditandai dengan munculnya efek partial volume dari blurring. Pada proses transit loaded digunakan untuk membentuk sinogram dari berbagai sudut rotasi. Meskipun jumlah proyeksi terbatas, informasi dasar struktur objek masih dapat ditangkap. Akan tetapi, kualitas sinogram sangat berpengaruh terhadap hasil akhir, karena metode filter back projection atau FBP sangat sensitif terhadap noise. Pada tahap rekonstruksi, algoritma FBP dengan filter Ramlak mampu mempertajam tepi struktur, tetapi di sisi lain juga memperkuat noise frekuensi tinggi. Hal ini menyebabkan munculnya artefak seperti streak artifact, terutama akibat keterbatasan jumlah proyeksi dan asumsi FBP terhadap data yang ideal. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa meskipun FBP efisien dan cepat secara komputasi, metode ini memiliki keterbatasan dalam kondisi resolusi rendah dan proyeksi terbatas. Oleh karena itu, keterbatasan FBP mendorong perkembangan metode rekonstruksi lanjutan seperti interactive reconstruction dan deep learning reconstruction yang mampu menekan noise dan meningkatkan kualitas citra, khususnya pada dosis radiasi yang lebih rendah. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih.